Dakta pukul 8.10 waktu Indonesia Barat dan rekan Dakta saatnya kita masuk dalam segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Bapak Tony Rosyid. Perspektif Politik. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulfi. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Kita membahas terkait dengan apa yang disampaikan Pak Tony melalui WhatsApp terkait dengan dana. Ini mungkin dari beberapa pihak kadang pindah ke pasangan A, pasangan B, dan pasangan C. Tentu ini mungkin tak bisa dipungkiri, bukan rahasia umum lagi Pak Tony terkait adanya money politik dari para pendukung pasangan 1, 2, dan 3. Silakan Pak Tony. Iya, bahwa sesungguhnya di dalam politik, apalagi berbasis kepada demokrasi ala Indonesia, setiap pemilu tentu butuh dana yang cukup besar. Ya. Apakah itu pileg, pilkada maupun pilpres, itu tidak jadi masalah. Ada aturan mainnya, sumbangan sekian dan sebagainya. Problemnya di negara kita kan problem hukum. Aturan seringkali dibuat yang kemudian menjadi sebuah kesepakatan di DPR, ditandatangani oleh Presiden, tetapi tidak berjalan secara baik, tidak tegak sesuai dengan harapan kita semua. Inilah yang menjadi sebuah persoalan yang serius. Jadi problem utamanya kenapa terjadi money politik ya yang selalu marak di setiap pemilu itu karena faktor hukum yang tidak berjalan, tidak ada keinginan yang serius dari pihak terutama aparat yang didorong oleh pihak pemimpin negara atau pihak pemerintah eksekutif gitu untuk kemudian menegakkan hukum, terutama terkait dalam konteks ini adalah pemilu. Money politik itu kan jelas pasal di dalam undang-undang pemilu ada pasal yang melarang untuk terjadinya money politik. Dan itu dianggap pelanggaran, dan pelanggarannya bukan hanya perdata, tetapi itu adalah pelanggaran pidana. Tetapi pernah kita mendengar ada orang yang dipidana karena money politik, sementara di satu sisi di lapangan bahwa money politik itu marak, money politik itu masif dilakukan oleh hampir semua pihak, terutama pileg misalnya itu terjadi money politik yang luar biasa. Kemudian pilpres itu lebih mudah untuk melakukan identifikasinya. Kenapa? Calonnya 2, calonnya 3. Ya untuk saat ini pilpres 2024 calonnya itu hanya 3, kan mudah mengidentifikasinya. Dan di lapangan begitu banyak temuan bahwa kemudian ada bagi-bagi susu, itu adalah pelanggaran terhadap perda. Apakah betul itu hanya pelanggaran terhadap perda? Apakah itu tidak pelanggaran terhadap pemilu yang notabene Bawaslu memberikan pengawasan dan berhak untuk memberikan sanksi kalau sudah ada bukti-bukti jelas terang-terangan, terang benderang membagi duit kepada calon-calon pemilih dengan membawa poster, bahkan ada cawapres membagi-bagi duit langsung, ada capres membagi-bagi duit langsung, dan semua tahulah siapa yang membagi duit, tetapi tidak ada kemudian sanksi yang menjerakan kepada mereka, padahal perangkat undang-undangnya ada. Ini kemudian menjadi problem. Bahkan kemudian marak terjadi, misalnya ada pembagian sembako, ada rumah-rumah yang ditempeli, ya konon kabarnya ditempeli stiker, kemudian akan mendapatkan sembako 3 kali. Ada yang mereka mendapatkan amplop dan sembako, tentu amplop isinya duit, lalu harus bersumpah, saya demi Allah akan memilih paslon A, paslon B, paslon C. Ini kan ironi. Kita berharap bagaimana kita ingin mendapatkan sebuah pemilu yang berkualitas. Dari pemilu kualitas kemudian melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas. Kalau kemudian prosesnya sendiri tidak berkualitas, pilpresnya sendiri tidak berkualitas, ini tentu saja berhubungan. Kita tidak akan pernah mampu untuk melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas kalau prosesnya saja tidak berkualitas. Amburadul luar biasa. Jadi Mbak Ulfi dan seluruh pendengar Dakta dimanapun berada, masyarakat mesti ikut ambil bagian, melakukan kontrol. Idealnya memang ke depan, tapi ini kan sudah terlanjur ke depan memang bahwa Bawaslu dan juga ini KPU itu terdiri dari
perwakilan semua partai. Selain ada satu orang misalnya yang independen, tapi semua perwakilan partai hadir di situ sehingga ketika ada pileg mereka mewakili partainya untuk saling mengontrol, mengingatkan, melaporkan dan tidak melakukan kecurangan. Kemudian juga di dalam pilpres, oke lah itu sesuatu yang memang kita harapkan ke depan terjadinya perubahan dalam undang-undang pemilu. Untuk saat ini undang-undang pemilu sudah ada, di mana KPU-nya seperti itu, Bawaslu-nya seperti itu. Yang sulit bagi kita percaya kepada Bawaslu untuk melakukan kontrol, melakukan pengawasan secara adil dan komprehensif terhadap semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh paslon-paslon itu. Karena itu kita perlu dorong kepada Bawaslu agar punya kekuatan. Barangkali Bawaslu tidak punya kekuatan untuk menegakkan aturan atau melakukan pengawasan. Rakyat mesti terlibat. Misalnya, ya, jadi di masyarakat itu, di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan, di desa-desa, mesti ada lahir pengawas-pengawas independen, pengawas-pengawas yang muncul dari masyarakat, yang kemudian mengontrol terhadap jalannya pemilu agar sesuai dengan aturan main. Sehingga ketika ada orang yang melakukan money politik, misalnya bagi-bagi amplop, bagi-bagi sembako, yang itu notabene dari paslon, maka masyarakat ini kemudian melarangnya, menegurnya. Iya, Pak Tony. Iya, Pak Tony terputus. Iya, baik. Ya, Baik. Nah, tentunya kalau kita melihat pelanggaran-pelanggaran yang memang dilakukan oleh masing-masing paslon ya, mungkin ada tapi tak terlihat. Tapi kalau yang kemarin ini bagi-bagi uang dari Gus Miftah ya, bagaimana ini? ya itu perlu diverifikasi. Ya, pengusaha mengatakan bahwa itu adalah di pengusaha kemudian sedekah. Tetapi di Ya, sisi lain Gus M ini kan juga mendapatkan surat tugas untuk apa namanya mempengaruhi kepada masyarakat. Tanggal suratnya kalau di media itu kita baca tanggal berapa itu 8 September 2023 mendapatkan dari Pak Prabowo untuk mengajak kepada yang lain. Maka semua tindakan Gus Miftah itu adalah menjalankan tugas, termasuk bagi-bagi duit dari ya. manapun uang itu, apakah itu dari paslon itu sendiri, apakah kemudian dari sumbangan orang lain. Tetapi ya seringkali ini sedekah, ini infak, beda bro. Sedekah sama infak itu kalau dilakukan tidak ada pengaruhnya kepada pemilu. Ya, kalau ada pemilu, kemudian ada paslon, apakah itu kemudian dengan cara verbal atau non verbal? Verbal itu artinya ini aku kasih duit, kalian Ya. dukung ya paslon ini ya, atau non verbal di situ ada foto dari paslon tertentu yang dipampang berada di lingkungan ketika bagi-bagi duit, itu suap, itu money politics. Tafsiran kami sebagai analis politik bahwa itu adalah bagian daripada pelanggaran. Mau membuat narasi apapun, apakah sedekah, infak, apakah uangnya itu bukan dari paslon, dari manapun, itu kan seperti sumbangan dari orang lain. Ya. Dari paslon tidak mesti dari tangan paslon, bisa juga dari sumbangan yang lain. Tetapi tadi indikatornya adalah satu surat tugas, yang kemudian yang kedua itu diberikan dengan pesan untuk memilih kepada paslon tertentu. Apakah itu pesan verbal atau kemudian pesan non verbal, yaitu adanya foto yang ada di situ atau gambar paslon yang ada di situ. Apalagi lagi santer informasi rumor ya, katakanlah rumor karena belum verifikasi bahwa saya mendapatkan informasi dari berbagai pihak dan dari sejumlah wilayah, itu ada yang dibagi-bagi sembako oleh paslon tertentu dan dia disumpah, demi Allah saya akan memilih ini, kemudian dapat sembako atau dapat uang. Ini kan parah. Ya, kemudian masyarakat teriak di mana Bawaslu. Jangan sampai masyarakat secara umum, ya rakyat secara umum dan juga paslon tim atau pendukung paslon-paslon yang lain kemudian marah yang pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan pencegahan secara
brutal Ya. kepada mereka yang melakukan money politik. Ini kan tidak kita inginkan. Kenapa itu terjadi? Karena Bawaslu tidak bergerak, tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, dan juga aparat diam saja melihat ini. Apalagi kalau kemudian ada yang melibatkan oknum-oknum aparat, oknum-oknum Bawaslu, oknum-oknum KPU untuk serta-merta ikut melakukan pelanggaran dengan cara money politik. Ini nggak boleh, rusak negara ini. Jadi begini, bukan hanya tanggung jawab KPU, tanggung jawab Bawaslu, tanggung jawab aparat, tapi pemilu berkualitas, jurdil, ya, yang kemudian dari jurdil itu membuka ruang potensi untuk aman lebih besar, ya, untuk damai lebih besar, gitu kan. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Dimanapun kita memberikan dukungan, berada di paslon manapun, kita punya tanggung jawab semua. Bukan hanya tanggung jawabnya akademisi saja, bukan hanya tanggung jawabnya para kiai. Apalagi kalau kemudian ada akademisi dan para kiai justru ikut terlibat di dalam bagi-bagi duit. Gitu. Oleh karena itu tanggung jawab semua, mari dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, kita harus cegah, kita harus hentikan, kita tidak boleh membiarkan pelanggaran-pelanggaran pemilu itu terjadi, dan ini tanggung jawab bukan hanya paslon 3, paslon 1, tapi tanggung jawab kita semua sebagai rakyat Indonesia ingin mendapatkan pemimpin yang baik, berkualitas, dengan menjaga proses pemilu ini berkualitas. Ya. Kalau ini tidak dijaga, maka jangan berharap bahwa hasilnya akan berkualitas. Begitu, Mbak. Mhm. Baik, baik. Nah, apalagi kalau dilihat kinerja dari Bawaslu dan juga KPU dalam penyelenggaraan pemilu ini seperti apa? Kayaknya ada, kita tahu itu memang pelanggaran, tapi ditindaknya mungkin lama atau mungkin diindikasikan itu tak terjadi pelanggaran. Bagaimana ini, Pak? Ya, ya, kita hanya berharap kepada Bawaslu, ya, untuk dalam konteks pelanggaran-pelanggarannya atau KPU di dalam Ya. menjalankan proses ini itu sesuai dengan tupoksi mereka. Mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tetapi di lapangan, ya, masyarakat apatis, rakyat apatis, gitu loh. Terutama 01 dan 02, 03 itu apatis. Kok begini ya sikap mereka, kok begini cara mereka menjalankan tugas, supaya mereka memiliki kekuatan. Boleh jadi mereka memang ada di antara mereka menjadi bagian daripada permainan itu, boleh jadi karena mereka mendapatkan intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Maka kalau itu terjadi, rakyatlah yang harus kemudian ikut mengambil bagian, mengingatkan kepada KPU. Jangan kalian takut KPU, jangan kalian takut Bawaslu, dan juga kepada mereka Bawaslu maupun KPU yang ada oknum di dalamnya ikut terlibat, maka mereka harus kemudian mendapatkan warning, mendapatkan teguran, ya, bila perlu tegurannya yang sangat sekeras-kerasnya kepada mereka, karena mereka itu wasit, karena mereka itu adalah panitia. Ya, KPU ini panitia. Kemudian Bawaslu ini wajib jangan ikut permainan. Kalau ada panitia, ya, kemudian ada wasit, mereka tidak netral, ikut larut di dalam sebuah permainan, maka, ya, inilah yang kemudian membuat permainan itu tidak asik dan berpotensi gaduh. Jadi sebenarnya kalau KPU-nya benar, kalau KPU-nya Bawaslu-nya benar, kalau aparatnya tegas, netral, kemudian juga pimpinan negara atau pemerintahannya juga netral, penguasanya juga netral, nggak ada celah untuk membuat Indonesia itu gaduh gara-gara pemilu. Seringkali orang bilang ini terjadi keterbelahan, satu dengan yang lain saling Iya. permusuhan, ya, kemudian dibicarakan karena faktor pihak tertentu. Enggak, gitu loh. Saya kebetulan punya spesialisasi di keilmuan, apa namanya, di teori konflik, gitu kan. Tidak. Jadi triggernya apa, sumbernya mana. Jadi kalau kemudian kita belajar teori konflik itu, ya pemicunya itu jelas kok. Siapa yang membuat sebuah pemicu? Ya, dengan menggunakan berbagai perangkat teori konflik, diantaranya yang paling laku di Indonesia itu adalah Lewis-Coser, The Function of Social Conflict. Ada pihak-pihak yang sengaja memunculkan konflik, atau sudah ada konflik dibesarkan, atau sudah besar dirawat, sehingga kemudian konflik ini dibiarkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
Jadi bukan karena masyarakat Indonesia itu 57% berada di Jawa, dan secara umum masyarakat Indonesia itu nggak mangan kumpul, suka damai, suka melupakan kesalahan orang, apalagi bukan tipologi masyarakat Indonesia yang menjaga kebencian dan suka berkonflik. Enggak. Kalau kemudian kok konflik berlama-lama, berarti di situ ada aktornya, ada pemainnya yang menciptakan konflik, bukan rakyat yang suka berkonflik, bukan rakyat yang memelihara konflik. Salah besar itu. Kan kita bisa berdebat soal ini ya, dengan menggunakan data-data yang ada dan menggunakan teori-teori yang berlaku dalam teori konflik. Jadi begitu, Mbak. Jadi masyarakat perlu diberikan pendidikan politik bahwa konflik selama ini atau saingan konflik atau keterbelahan selama ini bukan karena perbedaan pandangan masyarakat, bukan melulu itu ada. Tetapi faktor utamanya yang menjadi pemicu di antara mereka yang kemudian gaduh, saling serang itu adalah pihak-pihak tertentu yang memang semua mulai terbuka. Gitu. Itu Mbak Ulfi. Baik. Pak, yang terbaru ini yang di Batam tuh bagaimana Pak? Meskipun sudah diturunkan Pak? Yang mana ini? Yang baliho Prabowo Gibran di monumen Welcome to Batam itu Pak? Iya, itu kan negara ini milik bersama. Iya. Bukan milik platform tertentu. Ya, aparat ini milik bersama, digaji oleh pajak kita bersama. Semua instrumen negara ini milik bersama. Intinya negara dan semua yang ada di dalam negara ini milik bersama. Jangan diakuisisi oleh pihak tertentu. Jangan merasa bahwa ada pihak-pihak yang punya hak atas tim sesnya paslon 1, paslon 2, paslon 3, dan juga yang juga pendukungnya paslon 1, paslon 2, paslon 3, semua mereka bayar pajak. Makan di restoran bayar pajak, beli motor setiap tahun bayar pajak, mobil setiap tahun bayar pajak, masuk tol semua bayar pajak. Semua kita tidak ada yang tidak bayar pajak. Jual beli tanah bayar pajak, tanah per tahun, rumah tahun bayar pajak. Semua kita ini bayar pajak, dan pajak ini yang dipakai untuk mengurus negara ini. Maka jangan merasa milik sendiri, jangan mengakuisisi. Kalau kemudian ada yang dikasih jabatan, itu amanah sementara 5 tahunan itu amanahnya. Jadi atau yang kemudian ada yang juga tidak sampai 5 tahun amanahnya. Jadi inilah diantara yang menjadi trigger, menjadi pemicu, berpotensi menjadi pemicu konflik ketika ada arogansi di dalam melanggar aturan-aturan pemilu. Jadi arogansi inilah sebenarnya memicu konflik. Ya, jadi bukan masyarakat yang terbelah satu pendukung dengan pendukung yang lain. Enggak, kalau mereka ribut-ribut itu kan paling banter itu di medsos gitu kan. Tetapi ada aktor-aktor yang memang sengaja seperti itu memprovokasi. Itu kan provokasi dan itu mempengaruhi psikologi konflik gitu loh. Ya masang di kantor pemerintahan, masang kemudian di tempat yang itu milik negara. Kalau ada yang kemudian paslon yang lain masang dicopot, paslon ini masang melampaui batas, yang kemudian yang pihak yang masang itu ada oknum-oknum aparat, ini kan kacau. Inilah yang sesungguhnya kalau kita mau jujur ya menjadi biang konflik ini, menjadi sumber konflik itu ini, menjadi sumber keterbelahan, menjadi sumber kegaduhan ini. Jadi bukan masyarakat, bukan karena perbedaan pendapat, perbedaan dukungan, perbedaan paslon, bukan, sama sekali bukan itu. Yang menciptakan adalah pelanggaran aturan yang kemudian semakin vulgar dilakukan. Inilah yang kemudian menciptakan berpotensi menciptakan kegaduhan dan konflik. Begitu Mbak Ulfi. Masyarakat harus cerdas lah. Gitu. Benar-benar. Baik, kita tunggu saja nanti ke depannya akan seperti apa. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan Dakta, demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid.